Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ini adalah halaqah yang ke-9 dari pembahasan kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Salam bin Salim bin Raja As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Para koordinator baik ikhwah maupun akhwat, musyrif dan juga musyrifah, dan juga para admin semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Setelah beliau menyebutkan tentang dalil-dalil wajibnya mengikuti Al-Quran dan juga Sunnah, dan kewajiban untuk mengikuti jalan orang-orang yang beriman, mereka adalah para sahabat Nabi SAW, maka beliau mengatakan, wa awlal mu'minina alladhina yajibu ittiba'u sabilihim hum ashabu Rasulillah SAW. Dan orang-orang yang beriman yang lebih pantas untuk diikuti jalan mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Kama taqaddama qaulu Ibnul Qayyim, sebagaimana telah berlalu ucapan Ibnul Qayyim, wa kullun minas sahabati munibun ila Allah Ta'ala fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi. Dan masing-masing dari para sahabat mereka kembali kepada Allah, maka wajib untuk mengikuti jalan mereka dan ucapan-ucapan mereka dan akidah-akidah mereka min akbari sabilihi, di antara yang paling besar jalannya. Ini menunjukkan tentang wajibnya mengikuti para sahabat, dan sudah berlalu ucapan Ibnul Qayyim, karena Allah SWT mengatakan wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, dan masing-masing dari sahabat mereka kembali kepada Allah. Wa yaqulu Ibnu Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hendaklah kalian mengikuti, yaitu ikuti saja para sahabat. Mereka sudah mendahului kita dan sudah dipuji oleh Allah dan Rasulnya, ikuti mereka. Wa la tabtadi'u, dan janganlah kalian membuat perkara yang baru, cara yang baru dalam beragama. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi, yaitu dicukupi dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Wa yaqulul Imam Ahmad, dan berkata al-Imam Ahmad, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Usulus sunnah indana, pokok-pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya para sahabat Rasulullah SAW, meniru mereka dan meninggalkan bid'ah. Ini adalah ucapan Al-Imam Ahmad, menunjukkan tentang kewajiban kita untuk mengikuti para sahabat. Ini adalah termasuk pokok-pokok sunnah. Fal wajib ala kulli muslimin huwa ittiba'ul kitabi wa sunnah bi fahmi salafus salih. Maka kewajiban seorang muslim adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih, itu berdasarkan Quran dan hadis dan juga athar dari para salaf. Para koordinator baik ikhwah maupun akhwat, musyrif dan juga musyrifah, dan juga para admin semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau menjelaskan wa raghbatan minni fil musyarakah fid durus allati tulqa fi kulliyati syariah bil jami'atil islamiyah bil Madinati Nabawiyah bi qismin nasyat faqad alqaitu walhamdulillah iddata durusin tata'allaqu bil manhaj. Kemudian karena keinginan dariku untuk menyumbangkan beberapa pelajaran yang disampaikan di Fakultas Syariah di Universitas Islam Madinah di bagian an-nasyat, bagian kegiatan di Fakultas Syariah, maka aku telah menyampaikan dan segala puji bagi Allah beberapa pelajaran atau beberapa ceramah yang berkaitan dengan manhaj bil manhajis sahih, manhajis salafus salih, berkaitan dengan manhaj yang benar, yaitu manhaj para salafus salih. Lianna salafiyata ta'ni ittiba'a dinil Islam ala ma kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum ala minhajihim. Karena sesungguhnya dakwah salafiyah maksudnya adalah mengikuti agama Islam dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka di atas manhaj mereka. Wa qad raghiba minni ba'dul ikhwah an atba' hadhihi durus
faraja'tuha wa adhaftu ilaiha ba'd al-idafat al-muta'alliqah bil mawdu' wa ra'aytu min al-munasib tasmiyataha kun salafiyan 'ala al-jaddah wa qad tadammanat al-umur at-taliyah. Dan beberapa ikhwah, beberapa penuntut ilmu telah menginginkan dariku untuk mencetak pelajaran-pelajaran ini, maka aku pun memurajaah, mengulang kembali apa yang sudah ditulis, dan aku menambahkan beberapa tambahan yang berkaitan dengan judulnya, dan aku melihat berpendapat untuk menamai kitab ini dengan kun salafiyan 'alal jaddah, jadilah engkau seorang salafi yang sejati. Dan kitab ini waqad tadammanat al-umur at-taliyah, telah mengandung beberapa perkara berikut ini. Yang pertama, al-maqsudu bis sunnah, maksud dari sunnah, apa pengertian sunnah. Yang kedua, al-musammayat asy-syar'iyyah li ahli sunnah wal jamaah, nama-nama yang syar'i bagi ahli sunnah wal jamaah. Al-maqsudu bis salaf, yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan salaf. Yang keempat, wujubu idhari madhhabis salaf, kewajiban untuk menampakkan madhab salaf. Yang kelima, jawazul intisab ila salafi wa talaqqubi bis salafiyah, bolehnya menyandarkan diri kepada para salaf dan menggelari dengan salafiyah. Yang keenam, manhajus salaf fil aqidah, manhaj salaf dalam masalah aqidah. Yang ketujuh, ahammu mumayyizatil manhajis salafi, keistimewaan yang paling penting dari manhaj salaf. Yang kedelapan, manhaj ahlil bid'ah wal ahwa, manhaj ya ahlil bid'ah dan juga orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Yang kesembilan, tariqul khalas wa bil ittiba' wa tarkil ibtida', jalan keluar adalah dengan mengikuti sunnah Nabi dan juga meninggalkan membuat bid'ah dalam agama ini. Yang kesepuluh, ahammu alamati ahli zaygh, yang kesepuluh adalah tanda-tanda yang paling jelas, yang paling penting bagi orang-orang yang menyimpang. Yang kesebelas, ba'dul qawaid fil manhaj as-salafi, beberapa kaidah di dalam manhaj as-salafi. Kemudian beliau menyebutkan beberapa kaidah, ada 5 kaidah di sini. Poin yang ke-11 ada 5 kaidah. Kaidah yang pertama adalah qaidatun fil amri bil ma'ruf wan nahyil munkar, kaidah dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, qaidatun fil ibadat, kaidah dalam beribadah. Yang ketiga, qaidatun fi anna madarud din 'alal ilmi nafi' wal 'amal salih, kaidah bahwasanya pusat dari agama ini adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Yang keempat, qaidatu dar'ul mafasidi muqaddamun 'ala jalbil masalih, kaidah bahwasanya menolak mudarat, kerusakan ini lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Kemudian yang kelima, beliau menyebutkan qaidatu annal ahkam al-usuliyah wal furu'iyah la tatimu illa bi amrayn wa huma wujudu asy-syuruti wa intifai al-mawani', bahwasanya hukum-hukum baik yang berkaitan dengan masalah pokok agama maupun cabang-cabangnya ini tidak akan sempurna kecuali dengan 2 perkara. Yang pertama, adanya syarat-syaratnya terpenuhi, kemudian yang kedua adalah hilangnya al-mawani', yaitu tidak adanya penghalang. Kemudian yang ke-12, poin yang ke-12, mauqifus salaf minal mubtadi'ah al-hadar wa tahdhir, mauqif salaf yaitu sikap para salaf terhadap ahlul bid'ah yang al-hadar wa tahdhir, waspada dan juga mengingatkan manusia dari ahlul bid'ah. Kemudian yang ke-13, beliau akan menyebutkan tentang ar-raddu 'alal mukhalif, bantahan kepada orang-orang yang menyimpang dari jalan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang ke-14, al-abwab allati yajuzu fiha al-ghibah wal jarh 'inda ulama al-Islam, beberapa bab yang boleh di dalamnya seorang untuk ghibah dan mencela menurut ulama-ulama Islam. Kemudian yang ke-15, syurutu jawazi ghibatil mubtadi', syarat-syarat bolehnya menghibai seorang yang mubtadi', yang dia adalah memang ahlul bid'ah. Kemudian yang ke-16, uqubatu man wala al-mubtadi'ah, yang ke-16 adalah hukuman bagi orang-orang yang loyal terhadap mubtadi'ah. Kemudian setelahnya di dalam muqaddimah ini beliau mengatakan, as'alullah ta'ala ay yarzuqana al-ikhlasa fil qawli wal amal wa ay yuwaffiqana wal muslimin lil ilmi nafi' wal amal salih wa ay yanfa'a bima katabtu wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka aku mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan rezeki kepada kita, keikhlasan di dalam ucapan dan perbuatan, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kaum muslimin untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh, dan semoga Allah SWT memberikan manfaat
dengan apa yang saya tulis, dan salawat Allah serta salamnya untuk hamba dan juga Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW dan para keluarganya dan para sahabatnya semuanya. Itulah muqaddimah dari Syekh dalam kitab ini, yaitu Kun Salafiyan Al-Jaddah. Kemudian setelahnya beliau mengatakan al-faqiru ila afi rabbih, orang yang fakir kepada ampunan atau maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi, Syekh Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi, Al-Madinah An-Nabawiyah, di kota Al-Madinah An-Nabawiyah, Safar, di bulan Safar, Am 1423, tahun 1423 Hijriah. Baik, itulah qadimah yang disampaikan oleh Syekh. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember.